Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran kali ini babnya adalah fungsi kuadrat. Bentuk fungsi kuadrat secara umum itu adalah Z sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Ciri dari fungsi kuadrat ya, variabel x-nya pangkat tertingginya adalah 2. Maka di sini adalah x pangkat 2. Jadi kalau ada suatu fungsi yang variabel x-nya pangkat tertingginya 2, namanya adalah fungsi kuadrat. A itu adalah koefisien daripada x kuadrat, B koefisiennya x, dan C-nya adalah namanya konstanta. Dengan syarat A-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Ya. Oke, sekarang fungsi kuadrat itu kalau digambar nanti bentuknya yang pertama adalah parabola yang menghadap ke atas. Jadi nanti AX kuadrat ditambah BX ditambah C fungsinya ini kalau digambar itu kemungkinan pertama adalah parabola yang menghadap ke atas. Kapan parabola ini menghadap ke atas? Jikalau A-nya ini adalah lebih dari 0. Artinya apa? Jika A-nya itu positif, maka parabolanya akan menghadap ke atas. Yang nomor 2, kondisinya nanti adalah kemungkinan parabolanya adalah menghadap ke bawah. Nah, kapan? Jika A-nya kurang dari 0. Artinya apa? Artinya jika A-nya itu negatif, maka parabolanya pasti menghadap ke bawah. Saya ulangi, menghadap ke atas atau ke bawah suatu parabola dari fungsi kuadrat tergantung A-nya. Kalau A-nya positif menghadapnya ke atas, kalau A-nya negatif menghadapnya ke bawah. Paham ya? Oke. Sekarang berikutnya contoh. Di sini diketahui ya suatu permasalahan, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 6x ditambah 8. Bagaimana menyelesaikannya? Caranya adalah langkah pertama kita menentukan titik potong sumbu x. Kapan grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x? Jika z-nya sama dengan 0. Jadi z sama dengan fx toh. Berarti kalau dia fx-nya atau z-nya 0, pasti grafiknya memotong sumbu x. Jadi kalau begitu berarti ini diganti 0 kan. 0 sama dengan x kuadrat tambah 6x ditambah 8. Kalau dibalik 0-nya di kanan jadinya adalah x kuadrat tambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Kasus ini cara menyelesaikan gimana? Kalau ada x kuadrat tambah 6x ditambah 8 sama dengan 0, ini namanya persamaan kuadrat. Cara menyelesaikannya adalah dilihat adalah di sini A, B, C. Yang dilihat C-nya. Berarti carilah dua bilangan. Kalau dikali dapat C-nya ini, dapat yang belakang. Jadi dua bilangan dikali dapat 8. Ditambah dapat 6. Ayo kita coba diterka. Berapa itu bilangannya? Dua bilangan dikalikan 8. Kalau ditambah sama dengan 6. Berapa bilangan itu? Iya, 2 dan 4. Oke, berarti bilangannya adalah 2 dan 4. Maka kita masukkan ke bagannya, bentuk penfaktorannya adalah ini berarti x ditambah 2 kali x ditambah 4. Paham ya? Tadi kan bilangnya kan 2 dan 4, berarti x ditambah 2 kali x ditambah 4 itu ya. Sekarang kalau begitu x ditambah 2 itu supaya sama dengan 0, berarti nilainya berapa? X-nya berapa? Iya, negatif 2. Gitu ya, berarti x-nya negatif 2. Kalau x ditambah apa sama dengan 0, berarti x-nya berapa supaya 0? Iya, negatif 4. Berarti di sini x-nya sama dengan negatif 2 atau x-nya negatif 4.
Kalau begitu titik potong dengan sumbu X adalah negatif 2,0 atau negatif 4,0. Itu yang pertama. Langkah kedua menentukan titik potong dengan sumbu Z. Kapan memotong sumbu Z grafiknya? Jikalau X-nya sama dengan 0. Oke, berarti X-nya 0. Kita ambil sekarang fungsi kuadratkan ini. Y sama dengan X kuadrat tambah 6 tambah 8 atau tinggi? Ya. X-nya diganti 0 berarti ini ganti 0, ini ganti 0 berarti Y sama dengan 0 kuadrat tambah 6 kali 0 ditambah 8. X 0 kuadrat 0, 6 kali 0, 0 berarti kita 0 kan ditambah 8 Y-nya 8. Jadi kalau begitu titik potong dengan sumbu Z adalah 0,8. Oke. Titik potong sumbu X sudah, titik potong sumbu Y sudah. Sekarang ganti berikutnya adalah mencari titik puncak. Nah, bagaimana menentukan titik puncak? Langkahnya dari fungsi kuadrat tadi. Berarti X kuadrat tambah 6 tambah 8. Nah, ini A-nya berapa? Berarti A yang membersama X kuadrat. Berapa Isa? 1, X-nya 1, A-nya 1 gitu ya. B-nya berapa? B-nya 6. C-nya berapa? C-nya 8. Nah, X puncak itu rumusnya adalah negatif B per 2A. Nah, negatif B-nya 6 kan? Masukkan B-nya diganti 6, A-nya diganti 1. Berarti negatif 6 per 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. Negatif 6 dibagi 2 berarti negatif 3. Ya, sekarang mencari Z puncaknya. Z puncak itu berarti sama dengan nilai F-nya ini, X-nya diganti negatif 3. Ini kan Fx, nah X-nya diganti negatif 3. Berarti Y puncak sama dengan F min 3. Kalau sudah dimasukkan ke sini, X-nya diganti min 3, ini diganti min 3. Berarti negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 kali min 3 ditambah 8. Ini kalau dikuadratkan nilainya 9, dikalikan negatif 18. Nah, tambah. Nah, 9 ditambah 8 kan 17. 17 dikurangi negatif 8 berarti negatif 1. Jadi kalau begitu titik puncaknya adalah X puncak, Y puncak. X puncaknya negatif 3, Y puncaknya negatif 1. Nulisnya berarti negatif 3, negatif 1. Nah, dari ketiga unsur ini kita rangkum, titik potong sumbu I-nya negatif 2,0 dan di negatif 4,0, titik potong sumbu Z-nya 0,8, titik puncaknya negatif 3, negatif 1. Kalau sudah, kita gambar dalam bentuk grafik. Gimana cara menggambar grafiknya? Langkah pertama siapkan di sini adalah kertas berpetanya ya. Ini kertas berpetanya. Kemudian kita gambar grafik koordinat kartesiusnya, berarti yang atas namanya sumbu Z, yang mendatar namanya sumbu X. Ya, itu sumbu X. Nah, berarti di sini 0 kan, di sini 0, ini 0, kira 1, 2, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Ke atas 1, 2, ke bawah negatif 1, negatif 2, ya dan seterusnya. Oke, kita menentukan titik negatif 2,0. Negatif 2,0. Yang 0 siapa ini? Z-nya. Nah, di X di sini Z-nya 0 semua ini. Di sini 0 semua, ya. Berarti kalau begitu negatif 2,0, X-nya negatif 2, ini negatif 1, negatif 2. Nah, di sini berarti 0, berarti titik. Nah, ini titiknya. Negatif 2,0. Negatif 4,0, negatif 2, negatif 3, negatif 4 di sini berarti. Nah, berarti di sini negatif 4,0. Sudah ya. Kemudian 0,8, berarti ini X-nya 0, Z-nya 8, X-nya 0 di sini. 8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, 8 kan, berarti 0,8. Oke, kalau sudah titik puncaknya berapa? Negatif 3, negatif 1, negatif 3 ini. Negatif 1 berarti di sini. Kita hubungkan ke bawah negatif 3-nya, seret, tarik. Nah,
negatif satunya ditarik ke kiri. Nah, titik potongnya ini, titiknya perpaduan antara negatif 3 dan negatif 1, tulisnya adalah negatif 3, negatif 1. Ini namanya titik puncak. Kalau sudah, nah kita gambar grafiknya. Jadi dari sini 0,8 ke bawah, lewat sini, gitu ya, atas ini. Oke, kita gambar dia seperti ini ya. Gitu ya. Oke, ini adalah parabola menghadap ke atas karena apa? Hanya positif. Ini adalah contoh satu, dicermati dengan sesama supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang lain, gitu ya. Oke, gitu ya. Berarti inilah grafik daripada fx sama dengan x kuadrat tambah 6x ditambah 8. Oke, selamat belajar, dipelajari dengan sesama supaya bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.